Ini udah mulai record-nya. Baik. Baiklah, selamat sore Pak Yerik dan teman-teman. Nama saya Darren dan saya di sini bersama anggota kelompok saya. Ada Darwin, Albert, dan Daniel. Pada hari ini untuk UAS HTM 305, kita akan melakukan video presentasi berdasarkan tugas-tugas kita yang telah kita lakukan dari tanggal 24 November hingga 8 Desember. Pertama, saya akan bahas atau kita akan bahas tugas Darwin terlebih dahulu, dimulai dari tanggal 24 November. Baiklah, Darwin, silakan mulai. Ya, terima kasih Darren. Jadi untuk tanggal 24 November, tugas pertama, kata kunci yang saya ambil ya ini analisis biaya dari suatu restoran. Lalu untuk judul artikelnya, saya memilih artikel judulnya itu pengaruh food cost, purchasing, dan inventory terhadap profitabilitas di PO Super Club Jakarta. Lalu untuk bagian pendahuluan, itu saya ambil kesimpulan ya ini, bahwa bagian pendahuluannya ini menceritakan mengenai latar belakang suatu restoran, bisnis restoran di tengah wabah pandemi kemarin, bagaimana cara mereka bertahan, hal apa saja yang menjadi faktor utama dalam mereka sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Lalu untuk bagian metodenya itu, di artikel ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif yang menggunakan sifat hubungan kausal, ya ini artinya itu hubungan sebab akibat, tidak ada sebab akibatnya, ada pengaruh satu ke variabel lainnya. Yaitu di bagian hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata food cost, purchasing, dan inventory itu ternyata tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas di PO Super Club Jakarta, walaupun ada, cuman tidak terlalu pengaruh dibanding faktor-faktor lainnya. Untuk tugas kedua, Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, ini tugas keduanya dalam tanggal 1 Desember. Silakan, Darwin. ya, jadi untuk tugas keduanya 1 Desember, kata kunci yang saya ambil itu purchasing di cafe. Judul artikelnya itu pengaruh harga dan keragaman menu pada keputusan pembelian konsumen di The Arbanat Kitchen Cafe Lounge. Lalu untuk di bagian pendahuluannya, kesimpulannya itu menjelaskan mengenai latar belakang sebuah kafe dan sama seperti tugas yang pertama, ya ini di saat pandemi terjadi, bagaimana ya kafe itu dapat bertahan, terutama saat pemerintah menerapkan PPKM dan PSBB. Lalu untuk bagian metodenya itu sama seperti tugas pertama. Artikel ini menggunakan penelitian kuantitatif, di mana dibagi kuesioner dari sampel-sampel yang diambil, lalu juga ada hubungan kausal. Lalu untuk di bagian terakhir, ini hasil dan pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa ternyata harga itu tidak terlalu memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian di kafe tersebut, melainkan keragaman menu itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyaknya pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Lalu berikutnya tugas terakhir, 3. Baiklah, ini tugas yang terakhir nih, tanggal 8 Desember. Silakan, Darwin. Ya, jadi untuk tugas terakhir 8 Desember, kata kunci yang saya ambil ini pembelian di restoran, lalu judul artikelnya ini mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan direct marketing terhadap keputusan pembelian di restoran warung Nyoman Lovina. Di bagian pendahuluannya ini, kesimpulannya itu mengenai
perkembangannya bisnis restoran ataupun bisnis lainnya yang bergerak di bidang F&B terutama, seperti misalnya munculnya media sosial untuk sebagai platform sebuah restoran untuk mempromosikan restoran mereka, ataupun ada munculnya delivery service di mana orang-orang nggak usah harus menetap untuk makan, tetapi dapat diantarkan makanannya ke tempat yang mereka mau. Lalu di bagian metodenya, sama seperti tugas 1 dan 2, yakni menggunakan penelitian kuantitatif dan juga menggunakan hubungan kausal, yakni yang bersifat ada sebab ada akibat, yang terdapat variabel 1 itu mempengaruhi variabel lainnya. Lalu untuk bagian terakhir, di hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata kualitas pelayanan dan direct marketing itu memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, terutama di variabel atau faktor kualitas pelayanan yang sangat mempengaruhi atau sangat memiliki persentage yang besar terhadap keputusan pembelian di warung tersebut. Sekian. Baiklah, Darwin, terima kasih atas presentasinya. Sekarang ini saya akan pindah ke punyanya Daniel. Tunggu sebentar, saya siapin dulu masing-masing tugasnya. Baiklah, sudah kelihatan Daniel? Sudah, Darren. Baik, akan saya mulai ya. Jadi, ini tugas pertama saya yang pada tanggal 24 November ini, saya memilih artikel dengan kata kunci electronic word of mouth, citra merek, minat reservasi, online review, dan minat. Yang berjudul artikelnya itu pengaruh electronic word of mouth terhadap minat reservasi hotel bintang 4 dan atau bintang 5 melalui citra merek sebagai variabel perantara. Nah, kita ke bagian pertama dulu ya. Di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan ini itu karena seiring dengan perkembangan zaman, interaksi dalam internet tidak hanya dilakukan antar teman saja, melainkan juga banyaknya orang yang saling memberikan tanggapan atau informasi tanpa filter yang diberikan oleh konsumen lain. Dan identifikasi itu jadi online review yang kemudian digunakan oleh online seller untuk mengatasi keterbatasan dalam penjualan secara online dengan mencoba memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membagikan evaluasi produk maupun jasa melalui online website. Berikutnya ke bagian 2, yaitu bagian metode. Nah, bagian metode ini itu digunakan dalam penelitian kuantitatif kausal. Itu di mana fenomena ini dapat dijelaskan dengan alat bantu statistik seperti teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan sebagai metode purposive sampling. Nah, terus juga ada tahapan penelitian nih. Nah, tahapan penelitiannya itu jadi ada 3, yaitu citra merek, minat pembelian, dan minat reservasi. Nah, di minat pembelian ini itu mempunyai aspek. Nah, aspeknya itu ada minat transaksional, yaitu keinginan seseorang untuk membeli atau mengonsumsi suatu produk tersebut. Kalau minat preferensial ini itu perilaku seseorang konsumen yang akan selalu memiliki pilihan terhadap produk tersebut. Lalu yang preferensial ini hanya dapat digantikan apabila produk atau jasa yang menjadi preferensi tidak tersedia.
Dan yang terakhir itu minat eksploratif, yaitu suatu keinginan yang dimiliki seorang konsumen untuk mencari informasi mengenai dan terkait produk atau jasa yang diinginkan. Dan informasi yang bersifat positif tentang produk tersebut. Lalu sekarang ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini ada dua, yaitu pengaruh yang positif terhadap signifikan minat reservasi dan citra merek. Nah, yang pertama dulu ya, yang minat reservasi. Nah, minat reservasi terhadap hotel bintang 4 atau bintang 5 ini terlihat bahwa electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat reservasi pada hotel bintang 4 atau bintang 5. Hasil ini dikuatkan karena penelitian yang dilakukan oleh Sparks and Browning mengatakan bahwa informasi dalam electronic word of mouth ini seperti online review telah memegang peran yang penting dalam mengurangi ketidakpastian dan merupakan sejumlah informasi yang menimbulkan minat reservasi. Nah, kalau yang citra merek kepada hotel bintang 4 atau bintang 5 ini memperlihatkan bahwa electronic word of mouth terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek. Hasil ini dikonfirmasi langsung dengan penelitian Torlak yang menyatakan bahwa electronic word of mouth mempunyai hubungan yang positif terhadap citra merek dalam industri telepon seluler. Lalu hasil penelitian ini disimpulkan juga bahwa membuktikan direct effort electronic word of mouth terhadap minat reservasi lebih besar daripada indirect effect electronic word of mouth terhadap minat reservasi. Karena hal ini dijelaskan konsumen pada hotel bintang 4 atau bintang 5 telah memiliki stereotype bahwa hotel bintang 4 dan atau bintang 5 sudah memiliki merek terkenal serta terjamin kualitas dan kuantitasnya. Itu yang dari tugas pertama, sekarang pindah ke tugas kedua. Yaitu Silakan. 1 Desember. Baik, yang tugas kedua ini saya memilih kata kunci dengan yaitu keputusan pembelian, pengalaman, pengetahuan dan sikap. Dengan judul artikel peran pengalaman sebagai pemoderasi pada pengaruh pengetahuan dan sikap wisatawan mancanegara terhadap keputusan pembelian produk wellness tourism di kawasan wisata Ubud, Kabupaten Gianyar. Nah, pertama bagian pendahuluan. Nah, kalau bagian pendahuluan ini saya menyimpulkan bahwa Bali itu merupakan destinasi wisata health and wellness yang telah terkenal sebagai salah satu destinasi spa terbaik dan telah meraih predikat the best destination spa in Asia dan juga the best spa di dunia oleh Berlin-based fitness magazine Senses pada annual ITB tahun 2009. Bali ini memiliki potensi yang sangat besar atas kedua aset, yaitu existing assets dan use of existing assets. Serta pada sisi yang sama, adanya dukungan dari lingkungan bisnis yang teratur baik telah berdampak positif terhadap berkembang dengan pesatnya wisata wellness dalam 10 tahun terakhir. Nah, berikutnya metode yang dilakukan dalam penelitian ini itu terdiri atas variabel bebas, yaitu untuk mengetahui wisatawan dan sikap wisatawan. Variabel terkait yaitu keputusan pembelian dan pengalaman konsumsi sebagai variabel moderasi. Jenis data yang dikumpulkan ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Karena peneliti menggunakan data primer diantaranya data hasil penyebaran kuesioner pada sampel responden dan teknik penentuan sampel dalam penelitian secara purposive sampling, yaitu wisatawan mancanegara yang membeli produk layanan spa di kawasan wisata Ubud.
Untuk teknik analisis ini digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis kuantitatif, yaitu moderated regression analysis, untuk menguji bentuk moderasi dengan menggunakan pendekatan interaksi yang dapat dihitung dengan menggunakan alat bantu komputer yaitu program SPSS. Nah, berikutnya terakhir itu hasil dan pembahasan. Kalau dari hasil dan pembahasan ini yang saya bisa sampaikan itu, jadi yang pertama itu ada hasil uji kualitas data yang disimpulkan bahwa seluruh data dari variabel-variabel penelitian yang telah valid. Lalu yang kedua, hasil MRA Moderated Regression Analysis itu untuk memperkuat pengaruh pengetahuan dan sikap wisatawan terhadap keputusan pembelian produk wisata spa yang dapat disusun dalam 2 model itu, yaitu model persamaan regresi moderasi 1 untuk mengetahui pengaruh pengalaman dalam memperkuat hubungan pengetahuan terhadap keputusan pembelian, dan yang kedua untuk mempengaruhi untuk pengaruh pengalaman dalam memperkuat hubungan sikap terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam kesimpulannya ini, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang diambil dari Sukma Dinata, itu pengalaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan konsumen. Hal ini dikarenakan ketika wisatawan telah memiliki pengalaman konsumsi atas suatu produk, maka akan mempengaruhi tingkat pengetahuan wisatawan atas produk tersebut. Oke, itu yang dari tugas kedua. Sekarang mari kita ke tugas ketiga, yaitu tugas terakhir saya. Oke. Silakan. Yap. Oke. Baik, ini tugas ketiga karya saya. Itu saya memilih kata kunci keputusan pembelian produk harga tempat. Nah, judul artikel ini berjudul dengan analisis pengaruh produk harga dan tempat terhadap keputusan pembelian di studi kasus pada wisata kuliner Pantai Jempol, Labuan, Sumbawa. Nah, pertama mari kita ke pendahuluan dulu. Jadi pendahuluan ini itu merupakan pada era bisnis yang saat ini melakukan banyak persaingan dalam dunia bisnis yang bertambah ketat. Karena itu persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di pasar. Nah, ada juga keputusan pembelian. Itu keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Baik, setelah itu ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif asosiatif. Kuantitatif merupakan metode analisa data yang memerlukan perhitungan statistik dan matematis yang digunakan untuk menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka di mana dan data tersebut diperoleh dari jawaban kuesioner menggunakan program SPSS. Sedangkan penelitian asosiatif itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, yaitu melihat pengaruh kualitas produk, harga, dan tempat terhadap keputusan pembelian konsumen. Analisis tahapan penelitian ini menggunakan populasi dan sampel lalu juga pengumpulan data. Pengumpulan data ini diperoleh dalam penelitian data primer. Yang data primer itu merupakan sumber data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data ini dapat berupa opini subjek, yaitu secara individual atau kelompok.
Data ini diperlukan untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap pembelian di wisata kuliner Pantai Jempol yang dilihat dari produk, harga, dan tempat. Oke, ini yang terakhir itu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini menggunakan produk yang dapat terlihat atau terwujud dan dapat dipegang yang dirancang serta diproduksi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dalam sebuah usaha atau perusahaan harus memiliki kualitas produk yang baik agar dapat bersaing dengan perusahaan atau pengusaha lainnya. Lalu dengan hasil yang sudah dibuat itu, hasil pengujian yang disajikan pada yang di artikel saya ini, itu dapat disimpulkan bahwa variabel produk tidak terpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di wisata kuliner Pantai Jempol. Itu dikarenakan tidak mendukung hipotesis pertama bahwa variabel produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di wisata kuliner Pantai Jempol. Hasil ini juga memperlihatkan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi yang menyatakan bahwa variabel produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jadi kesimpulan hasil penelitian ini adalah variabel produk secara parsial tidak terpengaruh signifikan terhadap konsumen pembelian. Lalu harga yang disediakan di wisata kuliner Pantai Jempol sangatlah terjangkau dibandingkan dengan warung makan ternama yang ada di Sumbawa, di mana makanan atau produk yang tersedia relatif sama dengan makanan atau produk yang tersedia di warung-warung yang ada di wisata kuliner Pantai Jempol. Dan yang dapat membedakan biasanya dari cita rasa dan cara penyajian makanan dan produknya, sehingga harga makanan yang ada di restoran atau warung makan ternama yang ada di Sumbawa relatif mahal dan tidak dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah dalam masyarakat. Baik, itu terakhir dari tugas ketiga saya. Mungkin itu sudah tiga tugas saya ini dalam karya saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, tunggu sebentar ya, Albert. Baiklah. Ini Albert. Udah kelihatan? Udah. Silakan. Dari tugas pertama pada tanggal 24 November, kata kunci yang saya pilih keputusan pembelian dan produk wisata. Dari judul artikel yang saya pilih, peran pengalaman sebagai pemodalasi pada pengaruh pengetahuan dan sikap wisatawan mancanegara terhadap keputusan pembelian produk wellness tourism di kawasan wisata Ubud, Kabupaten Gianyar. Lanjut. Metode penelitian yang saya pilih yaitu penelitian yang kedua. Penelitian yang saya pilih yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dari penelitian, data primer yang diantaranya adalah hasil penyebaran kuesioner pada sampel responden yang ditata dengan teknik penentuan sampel dalam penelitian secara proportif sampling yaitu wisatawan mancanegara dengan memberi produk layanan spa di wisata Ubud. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yaitu moderated regression analysis untuk menguji moderasi menggunakan pendekatan interaksi yang digunakan untuk SPSS. Dengan menggunakan pendekatan moderated regression, maka variabel dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan dimensi dan dengan apabila hasil pengujian secara parsial tidak signifikan dengan pengajuan interaksi yang menunjukkan hasil yang signifikan. Next. Pengalaman wisatawan yang diambil adalah variabel moderator dari pengaruh wisatawan kepada keputusan pembelian produk spa. Dari hasil pengujian hipotesis mendukung bahwa pengalaman sebagai variabel pemoderasi dengan viewpointnya tingkat signifikasi sebesar 0
menjelaskan bahwa semakin tinggi pengalaman pembelian produk spa akan meningkat pengaruh pengetahuan wisatawan. Semakin banyak pengalaman seseorang terhadap produk, maka pengetahuan orang tersebut akan lebih banyak tentang produk sehingga akan lebih baik mengambil keputusan pembelian produk spa di wisata Ubud. Next, sekian dari tugas 1 saya. Tugas 2 pada tanggal 1 Desember, saya memilih kata kunci produk wisata dan price branding. Dari judul artikel saya pilih, pengaruh atribut produk wisata terhadap price branding dan implikasinya terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata pantai, survei terhadap wisatawan Nusantara di Kabupaten Karawang. Lanjut pada metode penelitian. Penelitian yang saya pilih dari jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif verifikatif. Maka dari pembagian sampel yang digunakan yaitu destinasi penelitian ada menggunakan rumus alokasi proporsional dan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik probability sampling, khususnya cluster sampling. Pada penelitian ini, analisis data yang menguji hipotesis penelitian ada multivarian dependensi yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris dengan dibangun atas dasar kejadian teori tertentu. Dan variabel independen pun yang atribut wisata X yang tadi dari 5 indikator yaitu destination attraction, destination facilities, accessibility, and images. Sedangkan kalau dari intervening Y merupakan price branding memiliki 5 indikator yaitu present, the place, the potential, the past, people, and prerequisite. Dengan mengunjungi destinasi 5 Z yang diwakili oleh 5 indikator yaitu daerah tujuan, moda, dan transportasi saat perjalanan. Menurut Sugiono, penelitian yang digunakan secara ilmiah untuk menggunakan ketentuan tertentu yaitu Nusantara yang mengunjungi 3 destinasi wisata pantai yang tersebar di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang sejumlah 83.712 orang pada triwulan keempat dengan sebanyak 100 responden. Next. Hasil pembahasan yang berdasarkan jurnal yang di atas yaitu produk di mana anggaman keseluruhan tanggap responden upaya atribut produk wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Terdapat rekapitulasi tanggapan responden mengenai atribut produk wisata dan terlihat tabel skor tertinggi pada variabel produk wisata pada variabel destination attraction, di mana subvariabel tersebut dapat skor tertinggi pada indikator daya tarik sejarah tempat tujuan wisata Karawang. Sedangkan skor terendah pada accessibility indicator tempat tujuan wisata Karawang yang berikutnya ada gambaran price branding, yaitu gambaran yang dilakukan oleh responden mengenai price branding yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang melalui tabel yang telah dibuat. Sekian dari tugas 2 saya. Tugas 3 saya pada tanggal 8 Desember. Analisis pengaruh produk, harga, dan tempat terhadap keputusan pembelian studi kasus pada wisata kuliner Pantai Jempol, Labuhan Sumbawa. Dengan kata kunci pembelian dan produk kuliner. Next. Penelitian yang saya pilih yaitu penelitian kuantitatif pada metode analisis yang dipertimbangkan statistik pada matematis yang menganalisis berupa angka-angka yang diperoleh dari jawaban kuesioner menggunakan SPSS. Dengan mengetahui pengaruh antara 2 variabel atau lebih, yaitu dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh kualitas produk, harga, dan tempat terhadap keputusan pembelian konsumen. Menurut Ansori dan Iswati, wilayah generasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Next. Pembahasan dari hasil analisis menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sementara harga dan tempat memiliki pengaruh yang signifikan. Kesimpulan yang membawa wawasan berbagai pelaku bisnis sektor wisata kuliner, yaitu diferensiasi produk dan peningkatan kualitas strategi yang terdapat menjadi kunci akses dan menarik perhatian konsumen. Untuk lokasi yang strategis juga perlu mempertimbangkan utama mengembangkan bisnis wisata kuliner, dan keputusan pembelian konsumen pelaku bisnis dapat mengoptimalkan strategi yang merupakan pasar yang semakin kompetitif. Sekian dari presentasi tugas saya.
yang saya sudah melakukan 3 minggu tersebut. Baiklah, sekarang giliran saya. Tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan? Oke, baiklah. Sekarang giliran saya. Pertama, saya ingin bahas tugas pertama saya pada tanggal 24 November. Untuk tugas ini, saya memiliki kata kunci perilaku konsumen. Judul artikel yang saya pilih adalah Analisis Perilaku Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Patung Kayu pada Toko Kerajinan, dalam kurung art shop, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Pertama, saya akan bahas pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi seperti yang kalian lihat, Kota Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di kawasan Asia Pasifik yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisata Nusantara. Dan hal ini terbukti dari makin bertambahnya arus wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara yang datang ke Bali. Dengan perkembangan tersebut, industri pariwisata dapat membuka peluang untuk lebih berkembang lagi, seperti menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan devisa bagi negara. Dan berikutnya, seperti yang kalian lihat, ini perkembangan memiliki pengaruh terhadap industri di sekitarnya, terutama sektor industri kecil dan menengah yang memiliki keterkaitan dengan budaya setempat. Dan ini bisa dikelompokkan menjadi industri kerajinan dan industri rumah tangga. Jadi, untuk mempertahankan peluang dari industri-industri tersebut, pemerintah dan masyarakat Bali telah memutuskan untuk mengembangkan industri kecil dan menengah yang berasal dari kebudayaan dan adat istiadat daerah Bali. Salah satunya adalah melalui industri patung kayu yang merupakan produk asal Bali dan sudah memiliki pasar sampai ke luar negeri. Jadi untuk pendahuluannya ini setelah membahas itu Kota Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang paling diminati, serta industri patung kayu yang sedang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat Bali untuk diperkembangkan lebih lanjut. Berikutnya, di bagian metode, seperti yang kalian lihat, ini metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah metode sampling dalam bentuk accidental sampling. Karena penelitian tersebut memiliki jumlah variabel sebanyak 20, maka sampel akhir yang ditetapkan sebanyak 100 responden yang dianggap sudah mewakili. Berikutnya, jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Yang data primer itu meliputi wisatawan mancanegara melalui tanggapan responden, dan data sekunder meliputi laporan-laporan atau dokumen yang berasal dari instansi pemerintah, Biro Pusat Statistik, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Bali, dan instansi terkait lainnya. Dan penulis itu juga melakukan analisis data dengan menggunakan 2 cara, yaitu analisa faktor dan model regresi berganda. Dari kedua itu, penulis dapat menemukan itu faktor yang mencakup itu pengaruh itu keputusan konsumen. Beberapa faktor tersebut ada faktor pribadi pembeli, faktor budaya, seperti kelompok reference misalnya, dan faktor kelas sosial, faktor produk, faktor harga, faktor promosi, faktor distribusi, dan faktor kondisi fisik. Dan itu ditemukan bahwa faktor fisik yang paling dominan dalam menentukan pembelian produk. Dan dengan model regresi berganda, itu penulis dapat menemukan
data faktor produk yang merupakan faktor yang paling dominan. Dan kemudian setelah itu saya pindah ke bagian hasil dan pembahasan untuk tugas pertama saya. Jadi seperti yang kalian lihat, analisis tersebut telah merumuskan beberapa banyak variabel yang dapat ditemukan, yaitu sebanyak 20 variabel yang diamati. Dan berikutnya itu juga ditemukan beberapa cara kayak matriks korelasi, penentuan jumlah faktor, rotasi faktor, interpretasi faktor, dan skor faktor. Ini digunakan untuk membahas faktor-faktornya lebih lanjut. Dan untuk merangkumnya, penulis juga menggunakan uji ketepatan modal. Dan dari perhitungan tersebut, variabelnya sudah di atas 0,05, yang berarti 11% atau sebanyak 16 residual. Dan seperti kalian lihat di sini, ini ada berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut itu adalah dari hasil penelitian. Seperti yang kalian lihat ada faktor produk, faktor harga, faktor referensi, faktor budaya, faktor emosi, dan faktor kondisi fisik. Masing-masing faktor itu memiliki pengaruh utama untuk dalam mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian patung kayu. Jadi itu berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan itu diketahui variabel produk, harga, referensi, budaya, promosi, dan kondisi fisik telah memiliki pengaruh yang besar terhadap dan penting terhadap keputusan konsumen. Ini jadi ya bisa dikatakan usaha ini dapat dilakukan oleh pemilik dalam mempertahankan kualitas patung kayunya. Ya, itu terkait dengan kondisi fisik. Jadi bisa dikatakan kondisi fisik itu sangat penting dalam menambahkan keputusan konsumen untuk membeli produk mereka tersebut. Dan yang lainnya, itu yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan supplier-supplier yang memberikan kualitas produk patung kayu yang sesuai dengan keinginan konsumen, seperti kehalusan ukirannya, proporsional bentuknya, dan lain-lain. Berikutnya saya akan share tentang tugas saya pada tanggal 1 Desember. Ini untuk penelitian kali ini memiliki kata kunci pengaruh keputusan pembelian produk. Mirip seperti tugas nomor 1, tapi ada bedanya juga. Dan seperti yang kalian lihat, judul artikel tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam membeli paket wisata di PT Bali Suci Tour and Travel. Untuk bagian pendahuluannya, seperti yang kalian lihat, penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya, di mana Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan. Ini disebabkan karena adanya keanekaragaman budaya, adat istiadat yang kental, dan kekayaan alam yang sangat menarik. Dan sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki keunggulan dan keunikan objek wisata, Bali telah didukung oleh sarana dan prasarana pariwisata yang cukup memadai, seperti memiliki sarana akomodasi yang menarik, sarana transportasi yang luas, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat Bali. Dan ujung-ujungnya, Bali itu sendiri juga termasuk Biro Perjalanan Wisata, perusahaan yang bertujuan untuk menyiapkan rencana perjalanan bagi wisatawan yang ingin berjalan-jalan. Dan di antara itunya sih, akhirnya salah satu contohnya dapat ditemukan di salah satu perusahaan seperti Bali Suci Tour and Travel yang berdiri sejak tahun 1999 hingga sekarang. Dan perusahaan tersebut menyediakan produk yang beragam seperti paket wisata, inbound, outbound, honeymoon, water sport, dan lain-lain. Dan jumlah pembelian produk tersebut sudah mengalami fluktuasi yang besar dari tahun 2010 hingga 2014. Dan ini dipengaruhi oleh adanya inovasi berkelanjutan, perkembangan teknologi yang cenderung memudahkan akses informasi, dan lain-lain. Kayak membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan secara mandiri. Untuk bagian metodenya itu sendiri,
penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif. Dan populasi yang dijadikan sampel untuk penelitian ini adalah wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dan ini yang telah membeli atau yang pernah membeli paket wisata dari perusahaan PT Bali Suci Tour and Travel. Dan teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan untuk menentukan jumlah sampel, itu penulis menggunakan model sampling yang menggalikan 5-10 sampel atau lebih dengan jumlah indikator dalam bentuk kuesioner. Dan terakhir, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada wisatawan yang mereka teliti. Dan berikut ini adalah hasil analisis tersebut, kayak indikator-indikatornya dengan kayak misalnya kayak X1.1, X1.2, dan seterusnya. Dan ini juga ada penggunaan data primer dan sekunder. Data primernya itu didapat langsung melalui proses penelitian di antaranya dari hasil angket wisatawan, dan data sekundernya merupakan data yang bersumber secara tidak langsung dari perusahaan terkait, namun dari berbagai buku atau literatur yang relevan dan memiliki hubungan dengan penelitian hasil laporan serta data resmi dari instansi terkait. Dan teknik analisis data yang digunakan itu seperti uji validitas dan reliabilitas serta analisis faktor. Dan untuk prosedur pengumpulannya, penelitian ini menggunakan teknik observasi, studi kepustakaan, kuesioner, dan wawancara, dan metode scoring digunakan untuk pengukuran variabel. Terakhir, pada hasil dan pembahasannya, ini yang saya dapat itu penelitian memperolehkan informasi dengan menggunakan kuesioner PT Bali Suci Tour and Travel. Hasil analisis tersebut itu ada beberapa cara yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan dalam keputusan pembelian mereka. Dan beberapa cara untuk mendapatkan informasinya adalah melalui karakter responden, yaitu tahap pertama, dan analisis faktor yang tahap terakhir. Dan melakukan tahap-tahap tersebut, penulis dapat mengetahui keputusan konsumen. Dan faktor-faktornya yang dapat ditemukan adalah faktor produk, faktor pribadi, faktor psikologi, faktor sosial, dan faktor harga. Dan setiap faktor tersebut itu diberikan nilai eigenvalue yang merupakan sistem penilaian yang menentukan seberapa besar dan kuat pengaruh faktor tersebut. Seperti yang kalian lihat, ini faktor produk itu memiliki nilai yang terbesar, 5,871. Sementara yang lainnya berada di nomor 3, 3,4, 3,1, 2,19, dan seterusnya. Dan ini untuk faktor harga itu memiliki nilai yang paling terkecil, 1,151. Jadi ini bisa dikatakan bahwa faktor dominannya adalah faktor produk karena memiliki nilai eigenvalue yang terbesar. Ya, karena sebagian besar wisatawan yang membeli produk tersebut memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan sehingga mereka tertarik untuk membeli. Baiklah, ini sekarang saya yang nomor terakhir nih. Tunggu sebentar ya. Ini tugas saya yang terakhir untuk 8 Desember. Saya ada kata kuncinya perilaku pasca pembelian dengan judul artikel kinerja tour leader dalam meningkatkan perilaku pasca pembelian di masa yang akan datang, paket wisata di Marga Tour. Untuk penelitian kali ini, saya memilih lokasi yang berbeda, yaitu Kota Bandung. Kota Bandung itu sendiri juga merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, dan memiliki ragam wisata yang cukup lengkap antara lain, seperti wisata seni dan budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata religius, wisata heritage, dan wisata minat khusus seperti wisata belanja dan kuliner. Dan dalam penelitian ini, salah satu perusahaan BPW, yaitu yang seperti tugas sebelumnya, yang Biro Perjalanan Wisata, ini
ditemukan bahwa perusahaan tersebut yang telah menjadi anggota ASITA, Association Indonesian Tours and Travels, dan sedang dalam proses perkembangan adalah Marga Tour Bandung. Ini sudah berdiri sejak 2005 dan ada dengan pimpinan Bapak Muhammad Haris Zulkarnain, dan ini perusahaan tersebut itu sering berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka serta meningkatkan efektivitas komunikasi mereka dengan pelanggan untuk meningkatkan pembelian produk mereka dalam menyediakan jasa paket wisata, tour package. Walaupun ada penurunan tingkat penjualan karena semakin banyak perusahaan sejenis, itu Marga Tour harus dapat mempelajari perilaku konsumen untuk menyesuaikan diri dengan kompetitor mereka. Salah satunya adalah mempelajari perilaku pasca pembelian atau post-purchase behavior, yang merupakan perilaku pendorong konsumen untuk membeli produk wisata lagi dari Marga Tour. Untuk penelitian ini dalam bagian metode, itu menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi, skala pengukuran Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang, indikator variabel, rumus Lovin, studi literatur, observasi, dan wawancara. Dari penelitian tersebut, itu ada 4 variabel: kesetiaan, keinginan berganti produk, keinginan untuk membayar lebih, respons eksternal, dan respons internal. Ini semua digunakan untuk mengetahui apa yang mempengaruhi perilaku pasca pembelian. Dan dari itu semua, itu kuesionernya sudah terdapat untuk 20 pengguna. Dan setelah mendapatkan informasi, itu penulis menggunakan skala Likert untuk mengukur nilai karakter orang untuk mengetahui apa pengaruh utamanya dalam membeli produknya lagi. Dan itu telah didapatkan itu bahwa sebagian besar wisatawan memilih Marga Tour karena perusahaan tersebut merupakan pilihan utama untuk wisatawan dalam pembelian paket wisata. Dan namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata mereka memakai yang memakai Marga Tour masih merasa ragu dalam melaksanakan word of mouth atau memberikan rekomendasi perusahaan tersebut ke yang lain karena ragu-ragu. Jadi dari skala Likert tersebut nilainya semua di bawah 100. Jadi dapat dikatakannya bahwa post-purchase behavior-nya ternyata masih kurang. Tetapi itu Marga Tour juga menambahkan berbagai program seperti pricing strategy untuk menambahkan kualitas pelayanan mereka. Dan selain itu mereka juga kayak mempelajari atau menambahkan tingkat wisata tersebut dengan mendapatkan tour leader untuk membantu untuk meningkatkan persepsi kualitas jasa yang baik di dalam benak konsumen sehingga dapat meningkatkan post-purchase behavior konsumen. Dan untuk terakhir, hasil dan pembahasannya, ini seperti yang kalian lihat, ini setelah melakukan penelitian yang panjang, itu diketahui tour leader performance itu merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin peningkatan post-purchase behavior kepada wisatawan. Karena dalam paket produk wisata mereka juga telah mencapai ekspektasi wisatawan dikarenakan tour leader yang terdapat dalam paket wisata memiliki nilai profesional kompetensi yang tinggi yang membantu untuk yang merupakan kemampuan tour guide atau tour leader untuk memiliki pengetahuan mengenai daya tarik wisata, budaya, destinasi wisata, dan gaya hidup masyarakat lokal untuk menuntut seorang tour guide atau tour leader memiliki selera humor yang baik, kesadaran yang tinggi akan kebutuhan peserta tur, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jadi dengan itu semua, itu dapat diketahui bahwa tour leader dan tour leader performance itu membantu post-purchase behavior untuk wisatawan di Marga Tour. Dan lebih lanjut lagi juga diketahui loyalitas juga merupakan kesediaan terhadap perusahaan dan dapat dirangkum sebagai berikut, kayak membicarakan hal-hal positif mengenai kualitas jasa Marga Tour, rekomendasi jasa dan produk,
dan mendorong teman atau relasi bisnis untuk berbisnis dengan Margatur dan mempertimbangkan sebagai pilihan pertama dan melakukan pembelian ulang di waktu yang mendatang. Ini semua kayak membantu untuk meningkatkan loyalitas mereka kepada Margatur serta menambahkan post-purchase behavior-nya. Jadi kesimpulannya itu tour leader dan tour leader performance itu mereka berdua-dua memiliki dampak yang penting dan harus dijagakan. Dan tour leader performance-nya harus ada professional competence, interpersonal skills, and organization, empathy, and problem solving yang telah dilaksanakan dengan baik, sehingga membantu dalam meningkatkan post-purchase behavior lebih lanjut. Dan jadi yang terakhir, jadi ya semuanya sih sudah dirangkumin seperti tadi. Dan seperti yang kalian lihat ini, seperti yang kalian lihat memang ada beberapa kayak, ada beberapa sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tapi diharapkan juga penelitian ini masih bermanfaat juga dan juga itu suatu saat nanti itu masih bisa dipertahankan semuanya. Oke, sekian dari presentasi video kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, terlalu banyak kelebihan atau kata-kata yang salah atau kendala selama presentasi ini, tapi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih.